Soalnya hanya 4, tapi pengerjaannya bisa sampai 9 lembar, 10 lembar, bahkan lebih. Halo sahabat UT, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam channel Masri Tepen. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang berkaitan dengan ujian akhir semester di Universitas Terbuka. Kita ketahui bahwa tahun yang lalu, tahun 2020.2, Universitas Terbuka melaksanakan UAS menggunakan sistemnya online dengan modelnya THE. Apa sih THE? THE adalah Take Home Exam. Apa itu THE? THE adalah metode pelaksanaan ujian berbasis online yang menggunakan bentuk soal esai untuk mengukur kemampuan peserta didik, sehingga dalam melakukan pengerjaan soal memerlukan keterampilan kognitif tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Maka dari itu UT memberikan kebijakan kepada mahasiswanya boleh open book, karena memang jawabannya tidak ada di buku. Jadi jawabannya itu melakukan sebuah analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap soal yang diberikan oleh Universitas Terbuka. Pada UAS tahun 2020.2, Universitas Terbuka menggunakan model UAS THE tersebut. Maka pada masa perkuliahan tahun 2021.1 ini, menurut informasi, UT masih akan melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan THE dalam melaksanakan ujian akhir semester. Maka dari itu saya ingin berbagi, kita flashback ke belakang. Seperti apa sih pelaksanaannya pada tahun 2020.2? Pelaksanaan THE-nya seperti apa? Jadi ini sebagai gambaran kepada teman-teman yang, terutama teman-teman maba baru semester 1, seperti apa sih cara atau bentuk UAS THE tersebut. Yuk kita flashback bersama-sama. Oke teman-teman, sahabat UT, langsung saja di layar monitor saya sudah masuk ke webnya THE yang beramat the.ut.ac.id. Ini adalah webnya di mana UAS sistem THE pada tahun 2020.2 dilaksanakan. Jadi tampilan pertama itu teman-teman diharapkan untuk membaca sebuah tata tertib peserta UAS THE. Peserta UAS THE tidak diperbolehkan atau tidak dapat, 1, menerima naskah dari siapapun kecuali mengunduh di halaman the.ut.ac.id. Yang kedua, memberikan naskah UAS THE kepada siapapun, menerima memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal UAS THE, mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain dan mengakui sebagai pekerjaan sendiri, melakukan kecurangan atau bekerja sama dengan siapapun dalam mengerjakan soal UAS THE. Nah, sampai poin nomor 8. Kemudian setelah ini teman-teman nanti diharapkan untuk klik setuju, kemudian masuk. Teman-teman diharapkan untuk masuk. Teman-teman diharapkan untuk melakukan login menggunakan NIM dan passwordnya adalah tanggal lahir. Kemudian misalnya saya kasih contoh ya, seperti itu, dan ini 16 tambah 9 sama dengan 25. Login. Nah, di halaman pertama ini ada pengumuman, nanti dibaca saja. Kemudian langkah-langkah bagi peserta THE program S1 dan S2 di sini sudah tertera semua. Nanti teman bisa unduh atau nanti bisa dibaca langsung. Yang terpenting teman-teman adalah langkah-langkah yang pertama, mengunduh naskah UAS THE dan cover BCU dan surat pernyataan kejujuran akademik melalui aplikasi THE pada halaman the.ut.ac.id. Jadi nanti ada 3 yang harus di-download, 3 lembar yang harus di-download. Yang pertama adalah naskah UAS, itu nanti soalnya, kemudian cover BCU
dan surat pernyataan. Cover ini nanti saya beri contohnya ya. Kemudian kedua, mengisi dan menandatangani identitas pada cover BCU dengan benar. Jadi teman-teman ketika nanti teman-teman mengerjakan menggunakan Microsoft Word, jadi tanda tangannya boleh melalui di scan kemudian ditempel di situ, itu boleh. Mengisi dan mendatangi surat pernyataan kejujuran akademik, ini sama seperti ini lembar ketiga. Kemudian yang keempat, mengunggah cover BCU dan surat pernyataan kejujuran akademik setelah mengunduh dan menjawab soal ujian maksimal sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, atau sesuai tanggal akhir ujian dalam bentuk satu file PDF maksimal 2 MB. Jadi nanti yang di-upload itu ada 3 lembar atau mungkin lebih. Yang penting isinya adalah satu, itu jawaban teman-teman, jawaban dari soal. Kedua itu cover BCU, kemudian diikuti dengan jawaban soal, dan yang terakhir adalah surat pernyataan kejujuran. Jika teman-teman nanti menjawab di Microsoft Word, nanti teman-teman convert dulu atau disimpan dulu dalam bentuk PDF, kemudian baru diupload di halamannya the.ut.ac.id. Jika tahun lalu itu batas maksimalnya itu sampai jam 00 ya, kalau nggak salah kemarin itu dikasih waktu 24 jam ketika teman-teman login terus kemudian mendownload soal, dan itu waktu berjalan. Kelima, tidak diperbolehkan mengikuti UAS THE di luar mata kuliah dari luar jawaban yang tercantum di KTPU. Jadi teman-teman tidak bisa mengerjakan atau tidak boleh mengikuti UAS yang bukan mata kuliah teman-teman, itu udah pasti ya. Nah teman-teman, ini adalah buku jawaban ujian atau cover BCU. Nanti bentuknya seperti ini. Ini tahun lalu ya. Kemudian teman-teman klik tuliskan nama mahasiswa, nomor induk, tanggal lahir, kemudian kode atau nama mata kuliah. Kode di sini adalah kode mata kuliah ya teman-teman. Kemudian nama mata kuliahnya apa? Kalau saya berarti kodenya TPEN 4201, mata kuliahnya pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Nah, kemudian kode dan nama program studi. Nah, kode sini adalah kode program studi. Kalau saya teknologi pendidikan, berarti kodenya itu 163. Kemudian selanjutnya adalah kode atau nama UPBJJ. Kebetulan saya masuk ke UPBJJ Jakarta, maka kodenya itu adalah 21-Jakarta. Dan hari tanggal UAS. Jadi ini diikutin sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Kemudian tanda tangan. Nah, ini hanya contoh ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa tanda tangan di lembar kertas putih kosong, tanda tangan di situ, kemudian difoto, kemudian di crop, dan kemudian nanti ditempel di sini. Nah, bentuknya seperti ini, tanda tangan tinggal tempel di sini. Kalau misalnya teman-teman mengerjakannya tidak berbentuk Microsoft Word atau tulisan tangan, berarti tanda tangannya langsung di situ ya. Nih petunjuknya, Anda wajib mengisi secara lengkap benar identitas pada cover BCU pada halaman ini, dan sampai poin nomor 4. Kemudian lembar berikutnya itu adalah surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik. Nah teman-teman nanti diisi aja ini nama, ini NIM, dan kode mata kuliah sama seperti atas tadi ya, sama. Di sini diberikan tanda tangan. Tanda tangannya boleh melalui scan. Nah kemudian lembar ketiga adalah lembar jawaban. Nah di sini teman-teman nanti menjawab soal, menjawabnya di sini. Nah, ketika sudah menjawab soal, teman-teman diharuskan mengunggah jawaban dalam bentuk PDF. Nanti teman-teman penyimpannya berarti file save as, kemudian taruh di mana, misalnya taruh di desktop. Nah, di sini diubah ke PDF, kemudian save. Nah, ini sudah berbentuk PDF. Nah, nanti ini yang diupload di halaman the.ut.ac.id. Nah, seperti itu ya, teman-teman gambarannya. Kemudian saya akan memberikan contoh soalnya tuh seperti apa sih, bentuknya seperti apa. Nah, saya kasih contoh. Nah, teman-teman, contohnya soal seperti ini bentuknya. Jadi naskah UAS THE. Jadi ada, ini hanya 4 soal ya, hanya 4 nomor, 1, 2, 3, 4. Soalnya hanya 4, tapi pengerjaannya bisa sampai 9 lembar, 10 lembar, bahkan lebih, tergantung teman-teman
dalam menganalisa, dalam membuat jawaban seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh soal THE. Oke teman-teman, saya kira sedikit gambaran tentang bagaimana sih UAS Take Home Exam itu dilakukan. Kurang lebihnya seperti itu. Jika teman-teman kurang paham, bisa melakukan melakukan komentar di bawah. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab jika nanti saya tahu. Dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan akhirnya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.